Foodies di Kalimalang, Jakarta Timur ada soto kaki yang harganya murah banget mulai dari 17 ribuan aja. Soto Kang Ganda ini soto khas Betawi ya Foodies. Tahu dong, ciri khas soto Betawi itu kuahnya gurih karena campuran santan dan juga susu. Nah, mau pilih daging sapi ataupun kikil, semuanya tetap receh. Pelengkap wajibnya nih, pakai tomat, kentang, emping, jeruk limau, sambal. Aduh, pokoknya mah mantep punya. Tapi sebelum kita santap soto kakinya, yalah kita sikat dulu nih soto dagingnya yang dari tadi udah manggil-manggil. Kita cobain dulu dagingnya. Tekstur dagingnya benar-benar empuk. Begitu di mulut langsung hancur. Nggak perlu pakai effort makannya. Terus dagingnya tuh kayak ada marinasi sedikit deh. Nggak tahu marinasinya pakai apa, rempah. Tapi jadinya nggak bau, dagingnya nggak bau sama sekali. Begitu dicampur pakai kuah, nah itu dia tuh. Foodies, biar dagingnya empuk waktu dipotongnya itu searah sama serat ya, biar pasti makan gak alot. Direbus pakai api kecil aja nih, kemudian ditambahin rempah kayak jahe dan juga daun salam, karena selain bikin daging makin empuk, juga ngilangin bau amis. Jujur karena tadi saya tuang cabenya kebanyakan jadi agak pedas juga. Jadi cabenya emang ada nambah rasa pedas juga. Dan si kuahnya yang tadi yang gurih itu juga nggak kurang, sama sekali tidak berkurang kegurihannya. Jadi pas. Jadi si tomatnya itu bukan cuma jadi hiasan doang, tapi juga menambah rasa asam juga, ada asamnya juga, seger, jadi seger si sotonya. Soto Kang Ganda ini buka dari jam setengah 6 pagi Foodies sampai jam 9 malam. Tapi tetap aja sih rame kayak nggak ada jedanya. Mau sarapan? Rame. Jam makan siang full. Apalagi jam makan malam katanya sampai antri. Beh. Baru soto dagingnya aja udah seendol ini. Jadi makin penasaran kan soto kakinya kayak gimana ya? Basically sih sama rasa kuahnya. Gurih juga, tadi karena dipakein jeruk jadi asam juga, ada asamnya. Tapi entah kenapa saya ngerasa rada kental nih, lebih kental dibanding si dagingnya tadi. Tuh, lihat, si kakinya banyak banget tuh, Foodies. Let's go, kita cobain. Di sini kaki sapi sehari itu bisa habis 4 ekor sapi tuh Foodies, alias 16 kaki sapi utuh. Ya ampun, kalau dijadiin porsi banyak banget loh itu Foodies. Terus di sini tuh ada menu kikil juga, tapi itu beda ya sama soto kaki sapi. Kaki sapi ini bagian kaki bawah sapi, dagingnya lebih kenyal dan ada bagian-bagian legit yang biasa buat soto kaki sapi. Kalau kikil itu kulit sapi yang tebal dan juga kenyal Foodies. Jujurnya ini pertama kali saya cobain soto kaki, ternyata rasanya kenyal. Kayak makan kikil gitu tapi lebih empuk. Nggak ada bau sama sekali. Tapi dicampur sama kuahnya enak. Foodies, ternyata soto Kang Ganda ini udah 10 tahunan loh jualan. Ya pantas aja ada banyak pelanggan tetapnya. Yuks, Kevin aja udah coba. Masa kita nggak cobain sini Foodies? Let's go, kita ke warung Kang Ganda sekarang juga. Ditunggu ya, kita ketemu di sana and buat makan enak Foodies. Ini dia, makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Kameramen aku ngiler. Sumpah, gue di sini enak. Foodies, katanya di dunia kerja kasta tertinggi itu ada di kawasan SCBD. Itu loh tempatnya mbak-mbak sama mas-mas yang perlente abis. Tapi suka penasaran gak sih kalau pengen makan siang mereka suka pada kemana ya? Aku lagi ada di daerah Kebayoran, ada di satu warteg. Tapi bukan sembarang warteg, ini warteg ada di atas mobil, warteg mobil. Nah,
Notabene, warmop ini tuh favoritnya para karyawan-karyawan SCB di sekitaran sini lah. Orang-orang kantor tuh pada makan siang pasti makan di sini. Dari yang goreng, kuah, pedas, manis, wah semuanya ada. By the way, Tik, kayaknya ada yang lain nih di celemeknya si ibu. Fris, sini Fris. Ini nggak asing nih mukanya nih. Ini bapak mantan loh. Kok, wah ibu ada kolaborasi apa nih bu sama bapak Pak Sandi nih bu? Kan rumah beliau ada di seberang sini. Oh ini? Iya, rumah beliau. Oh, Foodies jadi namanya itu warmop warteg mobil Sandi ya dibilang ya, banyaknya gitu. Bilangnya warmop Pak Sandi. Warmop Pak Sandi. Si ibu ini emang dulunya ex tukang masak keluarga Pak Sandiaga Uno Foodies. Makanya dapat lampu hijau deh tuh bisa jualan depan rumahnya sampai 20 tahun. Wah mantul bu. Dan yang bikin kaget lagi nih, jualannya itu literally sebentar loh Foodies. Cuma dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Kurang lebih 4 jam tuh ya. Atik pesen macem-macem nih ngomong-ngomong guys. Nah, satu kalimat buat kalian para pecinta ayam goreng ya, pasti bakal suka sama ayam goreng rempah ini. Bumbu lengkuasnya enak banget, gurih, pas digigit tadi lembut dagingnya. Menu ayam ini selalu hadir di warmop alias warteg mobil di Foodies dan bisa dibilang jadi salah satu yang best sellernya. Serundeng lengkuasnya itu tuh dikasih sampai tumpel-tumpel loh, gurih dan ini bukan tipikal yang berminyak. Di mulut itu pun, wih, andelita. Next kita icip juga yuk Tik, pasangan ikan asin jambal roti dengan sayur asam. Wih, mantep banget ini sih. Ikan asinnya ini favorit di sini. Kenapa? Ini nggak terlalu asin. Kayaknya udah direndam lama deh sama ibunya. Betul banget Tik, proses perendaman ini bikin kadar garam di ikan jambal rotinya jadi menurun. Apalagi pedas cabenya tuh aman, tomatnya juga segar terus ketemu sama asin gurih dari ikan asin. Ih, maknya Foodies, enak banget. Kalian tau gak sih karakteristik sayur asem yang dia ada pedesnya, tapi pun manis. Nah, jadi kayak ngeblend gitu loh, si pedas sama manis itu nyatu, pas. Wow, nggak salah emang, ibunya juga masak. Sayur asemnya ini tipe sayur asem Jawa ya Foodies. Warna kuahnya tuh merah dan cenderung asam manis. Semua komponen sayur asemnya ini juga matang sempurna. Dari labunya yang empuk, jagungnya manis, daun melinjonya segar, dan sayur nangkanya ini masih krenyes banget. Wah, 2 jempol ya nilainya. Padanannya sama ikan asin. Wah, udahlah ya, no worries lah pokoknya. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak receh. Foodies. Foodies nggak cuma proses masaknya aja loh yang masih tradisional, tapi penyajiannya juga tetap pakai anglo lengkap sama arang yang masih nyala. Wah, atau berasa makan di dapur Simbah nih ya. Ini loh bakmi keraton di Bakmi Tugu BSD. Otentik banget bakmi Jawa khas Jogja. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke Jogja, Jogjanya yang datang ke kamu nih. Dan hari ini kita mau makan makanan yang paling spesial di sini. Ini katanya baru ada launching menu baru namanya bakmi keraton. Ini makanannya raja-raja bang. Oke. Oke. Silakan mas. Abang Medan. Nggak bisa ngomong oke. Aku loh oke yuk pantas. Oke. Foodies, porsi bakmi keraton yang satu ini tuh banyak bener loh. Cocok banget buat sharing 4-5 orang. Ciri khas bakmi Jawa itu pasti pakai ayam kampung ya guys. Kaldunya juga dibuat dari rebusan ayam kampung yang gurih banget. Terus mie-nya ini pakai mie kuning yang lembut gitu loh. Sebenarnya ini tuh perpaduan ala bakmi godok tapi dibuat lebih komplit lagi karena toppingnya bejibun. Ada ceker, ayam kampung, sosis, dan jamur enoki, jamur shiitake, telur. Aduh pokoknya banyak banget deh. Sampai bingung mau makannya dari mana dulu nih ya. Sumpah bang, nyendoknya aja susah bang. Wah ini,
Dan ini dimasaknya masih pakai arang ya bang ya. Jadi aromanya itu bener-bener beda. Mateng ya bang, kalau dimasak pakai arang sama pakai gas beda dia. Betul. Dan ini lihat asap-asapnya. Masih ngebul. Karena pakai anglo dan kuali buat wadah, jadi lebih lama tahan panas nih foodies. Gimana mas? Kekhawatiran kulo pada saat mencoba pertama kali, karena ini toppingnya banyak banget dan padat banget, takutnya tuh jadi rasanya plain karena dia udah keserap semua sambinya yang nyemek ini. Ternyata enggak, walaupun ini mie-nya banyak, tapi kaldu ayamnya masih berasa. Masih berasa ya? Rasanya masih medok menurut aku sih bang. Foodies nggak usah khawatir, pokoknya ini bener-bener empuk, lembut, bisa dimakan sama semua kalangan, semua umur. Satu, dua, Nggak sampai 3. iya. Langsung hilang kan? Emang langsung ketelan. Ini udah kayak makan wagyu A5, tapi ini mie. Foodies pas pertama kali disajikan, tekstur mie-nya tuh sengaja belum terlalu mateng ya. Tinggal tunggu kurang lebih 6 menitan biar teksturnya ideal. Jadi pas udah 6 menit nih foodies, langsung bisa serbu deh tuh bareng-bareng tanpa drama mie overcook duluan sebelum disantap. Kita lahap semua topping yang ada di piring ini. Kepiting, Kepiting. sosis, bakso, jamur. Kuat Bakso. nggak? Coba. Nih. Mak enak kali. Tapi ya foodies ya, yang lebih nyenengin lagi, apalagi kalau kita dapat dari potongan si rawitnya itu yang bikin makanan jadi makin nambah seru rasanya. Pedesnya ada, Betul. manisnya ada, gurihnya ada, creamy-nya juga ada dari teksturnya. Mantep banget. Kalau tadi bakmi yang berkuah, anget-anget syahdu cocok banget nih sama cuaca yang lagi suka mendung gini, iya kan? Nah sekarang ada juga nih versi gorengnya, si bakmi Jawa goreng foodies. Jenis mie-nya sama kayak bakmi keraton. Nah yang bikin beda itu adalah proses masaknya yang digoreng sama bumbu kayak lengkuas, kemiri, juga kecap manis. Mau pilih telur bebek atau telur ayam nih, sesuaiin aja ya sama mood kamu foodies. Dan tetap dong pakai potongan daging ayam kampung komplit sama acar biar ada sensasi segernya. Eits, tapi ada juga nih bakmi shirataki, bakmi tradisional Jepang yang terbuat dari tanaman konjac atau umbi-umbian. Dipaduin sama telur bebek, wih, jadi lapar lagi nih. Gaskan ya, kita santap bareng foodies. Gimana bang rasanya bang? Memang ini beda karakter dengan bakmi keraton. Oke, kalau ini lebih ke apa? Rasa manisnya dapat. Oke. Terus kekenyalan mie-nya juga pas. Oh, shirataki nih bang ya? Betul. Rendah kalori Rendah kalori. untuk diet. Pas. Ih, Tahu aja nih tim. Abang harus? Diet. Kirain abang harus nambah. Oh. Foodies, tekstur shiratakinya ini tuh ringan dan kenyalnya tuh cantik banget sama ayam kampung dan juga acar segarnya. Walaupun bilangnya buat diet, tapi tetap nih ngenyangin karena porsinya satu piring full. Cieks kan udah jelas isi bakmi shiratakinya nih. Nah kalau bakmi gorengnya gimana nih Yudo? Foodies, yang ini sebenarnya nggak kalah enak daripada yang bakmi keraton. Ini lebih pesta di mulut abang. Karena bener kata Bang Ciak, dengan kecap dan bumbu base-nya yang ada bawang putih dan segala macam dimasak di atas kuali yang pakai areng. Jadi dia ada smoky-nya, lebih nikmat, lebih gurih. Dan ini entah kenapa aku lebih nyangkut sama ini bang. Tapi ini walaupun versi diet, dia kayak mie biasa aja gitu. Orangnya nggak kalah ya? Walaupun ini terbuat dari ubi, tapi tetap kayak mie biasa. Jadi perbedaan punya Yudo sama punya aku ini dari teksturnya aja. Betul. Jadi secara rasa sama? Secara rasa sama. Oke. Cuman kan kalau shirataki ini dia lebih agak sedikit kenyal. Tuh kan foodies, gimana nggak jatuh cinta sama bakmi tugu ini coba? Wong semua menu yang dicobain ini endul paripurna. Ya iyalah, wong ownernya aja orang Jawa dan diraciknya sama yang asli Jawa. Jadi keautentikan rasanya tetap terjaga. So, yuk, buat yang kangen nih sama makanan Jogja, langsung gaskan ya ke Bakmi Tugu di Serpong, Tangerang Selatan. Comfy food, comfy place,
pas banget buat makan sama keluarga ataupun teman-teman. Apalagi katanya nih kalau malam minggu ada live music keroncong loh foodies. Nah sayangnya Yudo sama Ciax nih datangnya pas siang, jadi cuma bisa bayangin romantisnya deh tuh. So kalau foodies penasaran, tahu kan harus apa? Ya udah gas ngeng langsung ke sini. Oke foodies. Foodies, tonton terus di Makan Receh, Mano receh. tapi rasa nggak recehan. Makan lagi. Foodies pemuja kuliner daging, yuk sini yuk ikut Davi ke warung sate Masa yang ada di Cilandak, Jakarta Selatan. Di sini kamu bakalan puas banget manjain lidah dengan berbagai macam kuliner sate dan segala menu perdagingannya. Lazis. Foodies, ini dia nih, ini namanya sate klatak. Nah, ini kalau foodies perhatiin, yang paling unik ini adalah biasanya kalau sate, aku itu taunya ditusuknya pakai bambu. Ini pakai besi, tuh. Nih, ini besinya tuh nggak main-main loh. Ini adalah jeruji sepeda. Ya, tusukan satenya aja udah jadi daya tarik tersendiri nih foodies. Nanti kita buktiin ya, seunik dan selazis apa sih sate dengan tusukan berbahan besi ini? For your info nih, sate klatak udah ada sejak zaman kolonial Belanda. Dulu potongan dagingnya ditusuk dan dibakar dengan bumbu garam seadanya. Tapi sate klatak zaman now sih bumbunya nggak cuma garam doang ya foodies. Sebelum dibakar, satenya disiram dengan bumbu bakar yang didominasi kecap. Makanya sate ini kental dengan cita rasa yang manis dan gurih. Penyajiannya pun cuma ada tambahan tomat, cabai rawit, dan bawang merah foodies. Sama sekali nggak pakai kecap ataupun bumbu kacang. Empuk banget, beneran. Semua rasanya tuh udah ada di dalam ini gitu. Jadi ada rasa manisnya, kemudian gurihnya juga, terus lembut juga. Mungkin karena memang kambing muda ya. Daging yang digunakan untuk sate klatak merupakan daging kambing muda. Jadi masih empuk banget, mudah digigit dan dikunyah tuh foodies. Kalau dibumbui juga gampang resep loh. By the way, biarpun seporsi isinya 3 tusuk, tapi porsinya mantul foodies. Tuh lihat potongannya gede-gede. Foodies pasti khawatirkan dagingnya nggak well done tuh kalau potongannya gede-gede. Nah, itu tuh gunanya tusukan besi dari jeruji sepeda itu tuh foodies. Kan besi merupakan penghantar panas yang oke. So, saat pembakaran, yang matang nggak cuma daging bagian luarnya aja, tapi dalamnya juga tuh foodies. Tuh lihat foodies, warna dagingnya merah muda kayak medium rare gitu kan. Hasilnya daging jadi empuk and juicy. Lanjut, kita ke sate lazis berikutnya foodies, sate Marangi. Rahasia lezatnya ada di bumbu bakar yang didominasi ketumbar dan gula merah. Kebayang dong aroma wangi gurih ketumbar beradu dengan cita rasa manis gurihnya si gula merah. Yummy. Kental banget Marangi ini dengan rasa ketumbarnya, apalagi misalnya kita semprotin, kita perasin dengan jeruk-jeruk ini, kasih juga tomat, kemudian juga bawang merah, kita makan sama. Lumayan ada manisnya, ketumbarnya juga ada gurih. Ini perpaduan yang memang benar-benar kawin banget, ya ampun, di mulut tuh enak banget, lembut banget. Ini aku akuin ya, empuk seempuk-empuknya. By the way, satu lagi nih foodies yang istimewa dari sate Marangi ini, dagingnya tanpa lemak. Tuh motongnya aja dipilih loh foodies. Yang diambil itu benar-benar cuma dagingnya aja. Lemak atau otot-otot yang alot auto dihempas deh tuh sama babangnya. Next kita bertualang rasa yuk ke sate khas Bandung, sate jando. Aduh, ini karena favorit ya, lembut banget, benar-benar yang lembut. Terus kecap, rasa kecap dan juga bakarnya itu smoky-nya itu emang berasa banget.
smoky dan juga rasa kacang tuh perpaduannya menurut aku kawin banget di mulut ya. Bener-bener pecah banget, enak banget. Apalagi si jando ini lembut banget, jadi tuh enak banget rasanya. Lebih enak lagi kalau ketemu nasi ya gak sih? Indonesia banget ini mah. Lapar jam berapapun, gaskan aja guys, langsung ke sini ya. Soalnya nih foodies, warung sate Mase bukannya 24 jam. Widih, bisa jadi UGD-nya yang kelaparan tengah malam juga nih. Lokasinya foodies ada di Jalan Haji Nawi Raya di Cilandak, Jakarta Selatan. Cus! Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Aduh foodies. Foodies. Aku akhirnya dapat. Haha, ini bukan cuma mainan aja ya foodies ya. Jadi di sini namanya apa, nila bakar wangi. Di sini emang dikasih experience kayak gini nih foodies. Pembelinya bisa ngambil sendiri ya, A ya. Bisa milih sendiri mau nila yang mana foodies. Ini di sini selalu fresh ikan nilanya dan ini katanya setiap hari selalu diisi yang baru. Iya betul. Wow. Kita setiap hari itu habis 30 kilo untuk weekday. 30 kilo untuk weekday, belum weekend. Kalau weekend bisa lebih ya? Weekend bisa lebih. Kapan lagi kan bisa langsung nyerok nila sendiri buat dimakan? Eits, ini beneran loh ya, no gimmick-gimmick. Unik ya, walau ukurannya beda-beda, tapi harganya tetap sama tuh foodies manapun ikan yang kita dapat. Wih, hoki dong kalau dapet yang gede. Selain ikan nila, ada juga nih yang di luar Nurul cara penyajiannya, namanya kerang proyek. Aduh foodies, punten banget ini mah ya. Kan bisa ya kayak nganterin makanannya tuh nggak pakai sekop gitu ya foodies ya. Dari awal kita ngambil si ikan tadi udah nyerok sendiri, terus ini datang pakai sekop, curiga abisnya datang semen, pasir, terus apalagi batu ya. Waduh, nggak nyangka kan bakal dianterin pakai sekop kayak begini. Tenang aja foodies, sekopnya dijamin bersih kok. Yup, warung satu ini emang punya spesialisasi aneka jenis menu ikan-ikanan. Jagoan utamanya ya si nila bakar bumbu pedas ini nih foodies. Lembut banget. Dagingnya fresh ya foodies ya, lembut. Kadang tadi kita tuh ngambilnya langsung dari kolamnya foodies, itu sebenarnya kolam sementara aja foodies. Jadi kayak kolam peralihan gitu loh, diambil dari alam, terus ditaruh di situ biar disajikannya itu fresh gitu, baru diambil dan nggak disimpan-simpan dulu, nggak dimarinasi dulu di dalam pendingin. Tapi rasanya ini loh foodies, gak bohong. Jadi emang kalau misalnya yang fresh kayak gitu, ikan nila khususnya ya, dia ada rasa manisnya sedikit dan nggak bau tanah. Yup, poin penting banget nih foodies. Aroma lumpur atau tanah pada ikan air tawar biasanya emang mengurangi kenikmatan makan. Dah karena bumbu bakarnya yang melimpah, nila bakar di sini dijamin nggak berbau deh tuh. Pedesnya, aku pikir pedesnya akan gitu ya, pedes banget. Ternyata pedesnya masih pedes nyaman dan rasa gurihnya lebih dominan. Ini karena dibakar, jadi ada aroma smoky-smoky yang bikin nafsu makan tuh nggak berhenti.
Sama kayak yang bumbu pedas, nila bakar bumbu manisnya juga no pelit-pelit klop nih soal bumbu. Saking banyaknya foodies, tangan dan mulut bakalan cemong nih pas makan. Nggak apa-apa lah ya foodies, yang penting mah rasanya lazis. Jangan lupa ikannya dicocol pakai sambal jahe yang pedas aromatik ya. Nggak bakal sampai huhah gitu kok, masih nikmat banget rasanya di mulut. Cakep. Ini yang harus dicoba juga ya foodies ya. Ini seafood tumpah sebenarnya ya foodies ya. Cuman numpahinnya pakai skop gitu kan, emang rada-rada beda gitu ya, berbeza. Kita cobain. Kita dari kerangnya cari yang gede. Oh. Cocok ya kalau gini ya. Ini bumbunya jujur nggak terlalu pedas. Masih pedesan si bumbu pedas dari ikan sama yang cumi tadi foodies. Ini ada sedikit rasa manisnya. Gurihnya juga ada. Nah, aku cobain nih. Tadi si kerang hijau. Tuh kenyalannya pas. Buat si kerang proyek ini, bumbunya wajib saus padang ya foodies. Perpaduan rasa manis, gurih dan pedasnya bisa klop banget sama kerang-kerangan. Varian kerangnya juga beragam. Plus ada potongan cumi dan juga gurita kecilnya juga nih foodies. Iya, ada tuh. Dan ini fresh, masih berasa fresh gitu foodies. Tandanya tuh dari teksturnya yang nggak lembek gitu ya, nggak gampang ambyar, sama nggak ada bau yang menyengat. Oke, ini oke. Kalau ini aku suka. Mau makan nikmat, bonus pemandangan indah. Cus kalian meluncur ke warung nila bakar wangi di daerah Bojong Soang, Bandung. Oke foodies. Foodies kalau kesini mendingan bawa keluarga deh, soalnya porsinya emang ugal-ugalan gitu ya. Langsung datang aja ke Nila Bakar Wangi, ini ada di daerah Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ini dia nih foodies, yang namanya makan receh, penuh receh, tapi rasa gak recehan. Teksturnya itu di luarnya crispy, tapi di dalamnya lembut. Dan ini pakai 4 telur bebek asli, makanya dia tekstur sangat tebal. Foodies, udah tahu belum? Di Pamulang ada rumah makan Betawi yang lokasinya ngumpet, tapi pelanggannya tuh rame banget. Tumpe-tumpe ngasih tuh saking ramenya guys. Beneran serame itu loh sampai bikin penisirin Ya udah mendingan kita kepoin langsung yuk menu ayam kampungnya yang konon paling lazis se-Tangerang Selatan. Maju Ci. Ayam kampung goreng tapi dimakan pakai kuah sop. Hah? Ini nggak salah nih. Foodies yang nonton kan jadi makin bertanya-tanya nih. Nah foodies, ini dia nih kuahnya. Tipikal kuah yang bening tapi aromanya smells good. Merasuk banget sampai ke dalam. Tinggal dikasih bawang goreng, daun bawang, juga emping sebagai pelengkapnya foodies. Ini ayam kampungnya segede gaban. Tuh ya, lihat. Kita ambil pahanya dulu foodies. Gede bener ini foodies. Oke, kita tambahin serundengnya. Masya Allah. Wah, kayaknya nggak cocok kalau makan pakai garpu sama sendok foodies. PW banget gak sih tuh? Makan makanan rumahan, duduknya lesehan di balik kayak rumah Betawi jadul gitu. Aduh bener tapi cobain dulu dong. Wah, sop yang jadi pasangan setia si ayam goreng kampung nih. Harum rempah-rempahnya banget sih foodies. Seger, gurih, enak bener. Ini kita tuang aja dikit-dikit foodies ya. Mantep bener. Ntar kita uyup ya foodiesnya. Buarak. Biasanya kalau makan ayam kampung itu kan suka keras foodies. Ini ayam kampungnya lembut banget, bisa dilihat ya nih. Dagingnya langsung lepas nih foodies. Tuh. Cara masaknya yang pas sukses banget bikin tekstur ayam kampungnya jadi lembut sempurna. Tapi nggak cuma itu, bumbunya juga nggak kalah gong sih. Ngeresep banget hingga bagian terdalam.
Makan ayam kampung goreng sama serundeng dan juga nasi panas sebenarnya sih udah top banget ya. Tapi masa iya nggak lanjut seruput kuah sopnya nih? Ada segernya, ada asemnya juga. Wah, enak banget. Saya baru pertama kali cobain ini. Ada ayam goreng kampung pakai kuah kayak begini. Nih foodies wajib banget datang ke sini cobain foodies ya. Eits, itu baru cara pertama. Bisa juga nih masukkan ayam kampung gorengnya ke kuah sopnya foodies. Atau cocol-cocol manja kayak Septa gini nih. Next, kita geser ke primadona lainnya yang punya aroma paling khas nih. Ini dia foodies Nila Tauco. Ini lihat nih. Masya Allah foodies, ini udah empuk bener. Tuh, lihat ya. Resep banget dan meriah banget ya. Cabai merah, cabai hijau, bawang-bawangan fix, serami dan serempah ini sih udah paling the best kalau diuak-uak sama nasi panasnya. Aduh, ya nggak sih foodies? Saya juga baru cobain ikan nila pakai tauco. Kalau tauco itu udah pasti rasanya agak sedikit asem, tapi asemnya seger gitu foodies ya. Jadi cocok banget kalau lagi makan siang dan lagi lapar-laparnya nih foodies. Ditambah ada potongan cabai-cabainya nih foodies. Bukan cuma potongan. Cabai hijau juga banyak, jadi buat yang suka pedas wajib juga cobain ini foodies. Kalau dibilang berasa ya berasa banget juga. Nah itu yang bikin seger tadi, jadi rasa asem-asemnya campur pedas jadi satu tuh pas banget foodies. Lagi-lagi karena cara masak yang oke nih, bumbu tauconya tuh beneran resep banget ke bagian terdalam foodies. Foodies juga bisa banget loh experience dua tekstur yang berbeda. Kering crispy dari nila yang digoreng, serta ada sedikit basah karena siraman saus tauconya. Pokoknya foodies pecinta makanan beraroma kuat nih, nila tauco ini mah fix kamu banget deh foodies. Foodies, cus ya gas geng langsung ke warung Balai Sop Ayam Kampung Parakan 19 yang lokasinya ada di Pamulang, Tangerang Selatan. Usaha ekstra nih buat busukan dalam gang mah bakalan kebayar kok sama makanan lazis yang harganya murah meriah itu foodies. Yap, aneka lauk dan tumisannya mulai dari 5.000 aja. Sementara menu jawaranya, sop ayam kampung dan nila tauco cukup 20 ribuan only. Cocok kan? Makan receh, menu receh, tapi rasanya enggak recehan. Makan lagi foodies. Foodies, jangan salfok ya, nama warungnya emang nasi belek, tapi bukan belek yang di mata itu kok. Iya, belek tuh singkatan dari betah melek. Yup, warungnya ini buka 24 jam non-stop guys. Makanya dinamain nasi belek biar orang-orang begadang nih pada makan di sini foodies. And you know what? Di sini tuh ada menu telur barendo yang ukurannya lebih lebar dari muka Tora. Beuh. Pakainya telur bebek pula. No kaleng-kaleng nih foodies. Makin asoy lagi karena adonan telurnya dikasih bumbu rempah kayak macam kunyit gitu loh foodies. Wih, kayak mana tuh ya rasanya? Just kita cobain yuk. Teksturnya itu di luarnya crispy, tapi dalamnya lembut. Dan dia, yang tadi aku bilang, dia nggak terlalu berminyak. Ini enak banget, gurih banget. Jadi kalian bisa lihat nih, ketebalan dari telur ini sangat tebal sekali ya. Dan ini pakai 4 telur bebek asli, bukan pakai telur ayam yang biasanya dicampur tepung jadi mengembang. Ini pakai 4 telur bebek, makanya dia tekstur sangat tebal. Lalu juga di sini bisa dilihat ada telurnya, terus dikasih taburan daun bawang, dan di luarnya ini ada tepung yang sangat crispy. Cuman tepungnya di sini nggak terlalu tebal, jadi bisa dilihat dalamnya itu lembut dan luarnya itu crispy. Foodies, buat telur barendonya ini bisa request berapa telur ya? Biasanya nih 2-4 butir telur tergantung selera foodies aja. Kayaknya enak pakai nasi nih bang. Mantap banget nih bang, sama ya. Emang sering makan di sini bang? Sering banget bang. Dan murah lagi bang ya? Murah iya. Sejati, gimana bang? 3 piring mentora. Udah 3 piring hari ini. Waduh, lagi lapar bang? Apa emang enak? Udah sebulan Sebelum apa? pengen telur bebek mau kayak gini. Oh. Emangnya best seller telur bebeknya.
Yaps, warung nasi belek ini berada di area perkantoran, jadi cocok banget nih buat santapan makan siang yang ngenyangin. Dan karena bukanya 24 jam, jadi kalau lapar malam atau late night dinner, langsung aja cus melipir ke sini ya. Oh ya, di sini juga tersedia lauk pauk yang maknyes loh foodies. Ada telur balado, ada perkedel, orek tempe, sayur terong, dan yang unik nih, nasinya disiram sama kuah rendang foodies. Wah, ini mantap foodies. Jadi ini gurihnya dapat, terus juga dia ada pedas-pedasnya sedikit. Jadi buat kalian foodies yang suka pedas, kuah rendang ini adalah pilihan paling cocok. Mantap. Foodies, tau nggak telur barendo segede gini nih ya, cuma 15.000 aja loh. Dan nasinya mulai dari 10 ribuan doang. Wah, worth it banget kan? Emang sih lokasinya nyempil nih, modelan kayak hidden gems gitu. Tapi jangan salah, rasanya udah pasti approve. Jadi buat foodies yang penasaran, jangan sampai ketinggalan ya. Langsung kamu cus ke warung nasi belek yang ada di daerah Menteng Atas di Setiabudi, Jakarta Selatan. Ini dia, makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan.